Stop. Woi, kenapa? Padahal kata orang tuaku, makan makanan yang jatuh sebelum 5 menit boleh dimakan. Jadi kenapa? Karena kalau makanan udah jatuh di bawah, meskipun 1 menit, nggak boleh dimakan. Loh kan, itu belum 5 menit. Kata orang tuaku, itu nggak apa-apa. Mana? Nggak boleh. 5 menit, 1 detik, 2 detik, 3 detik, kalau udah jatuh ke bawah, itu nggak boleh. Jadi teman-teman, dari keadaan tersebut, kita mengambil 2 mitos di masyarakat. Yang dimana mitos yang pertama adalah kita saat mengambil makanan sebelum 5 menit itu boleh dimakan. Dan mitos yang kedua, apabila kita tidak mengambil makanan jatuh, itu sama saja membuang rezeki. Jadi, bagaimana filsafat menanggapi dua mitos tersebut? Saat makanan jatuh ke lantai, Anda tentu pernah mendengar kalimat belum 5 menit terucap dari seseorang. Kalimat tersebut sebagai asumsi bahwa makanan masih aman untuk dikonsumsi karena bakteri tidak akan mengurubinya sebelum 5 menit berlalu. Alasannya adalah orang-orang hanya ingin memakannya dan tidak peduli seberapa bahayanya jika mengkonsumsi makanan yang sudah jatuh di lantai. Menanggapi mitos soal makanan yang jatuh belum 5 menit, dua peneliti bernama Robin C. Miranda dan Donald W. Schaffner ingin membuktikan kebesaran mitos ini. Akhirnya temuan ini pun dipublikasikan di Journal Applied and Environmental Microbiology. Hasilnya ditemukan bakteri dalam makanan tersebut. Bahkan Kominfo menyebutkan mitos ini sebagai disinformasi melalui artikelnya di website kominfo.go.id karena banyaknya masyarakat yang percaya dengan mitos tersebut. Jika kita mengkaji menggunakan kacamata filsafat, yang pertama adalah terkait ontologi, di mana ontologi sendiri adalah keadaan dari mitos tersebut. Mitos tersebut beredar di masyarakat dan terus dibicarakan oleh masyarakat sejak dahulu hingga sekarang. Pemahaman tersebut ada dan terus ada, namun keberadaan ilmu tersebut tiba-tiba muncul di tengah masyarakat karena pemahaman sejak lampau yang turun-temurun, namun tidak diketahui di mana kemunculannya. Berikutnya, apakah ada kebenaran dalam mitos tersebut? Jika melihat dari sisi lain dari mitos tersebut, memang jika kita tak boleh membuang-buang makanan, pesan yang mungkin disampaikan adalah tidak boleh membuang-buang rezeki karena makanan adalah rezeki. Namun bisa dikatakan tidak benar karena bisa menimbulkan sakit jika makan makanan yang kotor. Bagaimana manusia menerapkan mitos tersebut? Dengan mitos tersebut, kita memetik suatu hal untuk diterapkan, di mana tidak boleh membuang atau menghambur-hamburkan rezeki, serta kita harus menjaga barang yang kita miliki. Jadi menurut kami, mitos boleh memakan makanan yang telah jatuh dalam 5 menit dan apabila kita tidak mengambilnya, maka sama saja kita membuang rezeki. Itu tidak benar adanya. Karena pemikiran dan ilmu yang terjadi di masa lalu adalah ilmu sosial, yang dimana mereka mengkait-kaitkan sesuatu dengan kebaikan karena mereka tidak tahu ilmu pasti dari suatu hal tersebut. Dan apabila dilihat dari ilmu sekarang, maka perlu diketahui sudah ada riset yang telah membuktikan bahwa makanan yang jatuh meski 1 detik terdapat kuman yang menyebar dan tidak baik untuk kesehatan. Dan karena filsafat itu sendiri berisi tentang ilmu pengetahuan akan sesuatu dan mengkaji ilmu tersebut dengan perbandingan masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang, maka mitos ini adalah tidak benar adanya.